Menjemput ajal saudara-saudara. Bagi mahasiswa, perlu kami pertegas, tidak ada di muka bumi ini yang patut untuk ditakuti, bahwa semuanya jika itu mengganggu stabilitas dan keamanan, jika itu mengganggu keamanan rakyat, maka kami pertegas, apapun bintangnya, berapapun banyaknya, seperti apapun topik kalian, bahwa selagi kalian tidak pro terhadap rakyat, selagi kalian tidak pro untuk menjaga keamanan mahasiswa yang sampai detik ini saudara-saudara rela turun ke lapangan menaruhkan nafas, maka kami pertegas sekali lagi, siapapun mereka, kami sama-sama akan mengatakan bahwa mereka adalah musuh nyata dalam hidup mahasiswa. Demonstrasi kalau tidak ada diskusi. Betul. Ayolah, Betul. Pak. Aksi demonstrasi itu selalu dilanjutkan dengan kita berdiskusi. Nah, kita berdiskusinya itu dalam bentuk audiensi, Pak. Kepada pihak keamanan yang memberikan izin. Kalau beliau memberikan izin masuk audiensi, kami siap. Kita tidak Bukan audiensi lagi. Kita tidak sedang mau audiensi ke Polres atau ke kantor Satpol PP. Betul. Yang memberikan izin keamanan ini adalah dari pihak Polres, ya. Kalau pihak Polres mengajukan keamanan, menjamin keamanan di dalam audiensi, kami siap. Teman-teman dari Komisi 2, Bapak-bapak juga siap. Tapi tidak semua, hanya perwakilan. Ini kan gara-gara tukang pembunuh. Ya sudah, ya. Aku saya tahu. Oke. Kalau memang persoalannya soal keamanan dan lain sebagainya, silahkan datangkan minimal 5 anggota Komisi 2 plus pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb. Kita melakukan audiensi di Jalan Raya. Ayo, kita buat diskusi di Jalan Raya. Betul. Gimana, Pak? Suratnya aja. Ini kalau saya enggak. Masalah izin bukan Enggak, udah. Ayo di sini, ayo. Polres. Ayo di sini. Yuk. Akan hari dan saling bersama dengan perwakilan rakyat Kabupaten Sumeneb Komisi 2.
saya sebagai warga yang terlibat dan merasakan akan adanya pengkerukan, kemudian hingga menjadi tambak, hingga kemudian saya juga merasakan beberapa efeknya hari ini. Jadi khususnya di daerah Lapadaya, itu asalnya adalah lahan pesisir yang sebelum jadi dan diolah menjadi tambak, itu masyarakat di sana menjadikan lahan itu sebagai lahan penanaman buah semangka. Nah, hari ini itu tidak terjadi lagi. Artinya apa? Bahwa atas dasar itu berarti secara tidak langsung adanya tambak yang ada di sana yang beribu-ribu hektar, itu jelas sudah yang pertama mengganggu sistem ekologi yang ada. Iya, saya jawab. Di daerah Lapadaya sampai sekarang itu sudah ada 20 hektar. 20 hektar ya? Iya. Benar kan? 1000 kan? Biar pasti deh, Saya bicara setimur daya, Pak. Cuma samplingnya ya daerah Lapadaya ada 20 hektar. Jadi ekosistem ekologi terancam. Iya. Nah, yang kedua, ekosistem laut. Ada yang namanya aktivitas nyaro. Apa? Nyaro. Nyaro ikan ya? Tahu sampai? Jadi nyaro ikan itu, kalau nyaro beda dengan ajorong, Pak. Nyaro itu bisa dilakukan di sebelum jauh ke tengah sana, sudah ada ikan. Nah, hari ini aktivitas nyaro itu tidak ada lagi karena adanya sistem pengelolaan limbah yang diatur kemudian dibuang ke laut. Jadi ekosistem laut juga terganggu. Nah, bagaimana, Pak, tanggapannya? Menyatakan siap untuk memenuhi seluruh tuntutan Aliansi Pemuda Timur Daya terkait konflik agraria yang ada di Kabupaten Sumeneb. Adapun tuntutan tersebut sebagaimana terlampir. Di samping itu kami, Komisi 2 DPRD Sumeneb, akan segera membentuk pansus untuk mengevaluasi seluruh izin tambak udang yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya di daerah Timur Daya yang disinyalir non-prosedural. Dan selama pansus masih membahas persoalan izin tambak, maka kami Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumeneb berjanji untuk menutup dalam kurung memberhentikan aktivitas tambak udang yang ada. Demikian fakta integritas ini kami buat sebagaimana mestinya dan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Sumeneb 11 Maret 2020. Wah, itu mudah sekali itu. Gampang sebelum yang itu meresahkan masyarakat sekitar dan merusak kesuburan tanah serta ekosistem laut dan darat. Oke, poin ketiga. Pemerintah harus menjamin batas sepadan pantai tambak udang itu harus sesuai dengan aturan 100 meter dari air pasang tertinggi sesuai undang-undang serta peraturan Menteri Kelautan pasal 1 ayat 2. Yang keempat, stop operasi tambak udang ilegal dan legal yang tidak sesuai aturan di wilayah Timur Daya. Poin kelima, pemerintah harus bersikap netral, objektif dan selektif dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di Timur Daya, khususnya terkait alih fungsi lahan yang mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan. Poin ketujuh, tegakkan Perda RT/RW yang ada dengan bijak dan ideal sesuai aturan. Poin terakhir, tuntutan terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb harus tegas dalam pembagian kawasan. Itu, Pak, tuntutan kami, Pak. Ini pengawasan itu ada di LH. Saya Komisi 3 akan turun sekarang Bantu ini. nih, mau bantu juga nih Komisi 3 nih. Saya akan bantu sekarang. Fungsi pengawasan ada di kami, bukan di Komisi 2. Saya ada di Komisi 3. Jangan hanya 1 kali 5 kali tanda tangan siap. Ayo mana mapnya? Dek, Coba kita turun ke sana dulu ya. asas perizinan dari awal itu memang regulasinya dari Komisi 2. Tapi fungsi terakhir ada di Komisi 3. Tidak LH. apa-apa. Saya akan ikut dengan sampean. Iya. Demi teman-teman ini, demi apa? Saya ikut. Kalau ini
sini kamu. Komisi 2 juga anggota komisi 2 bahwa saya ikut memberi perizinan ini dari mahasiswa dan ini semua peres di kabupaten ikut semua karena begini Pak Robi, komisi 2 ini ada aspirasi masyarakat demo. Pak Robi mana? Itu Oh iya Bos. itu Pak Robi di sini sebagai pengelola jadi perusahaan, tapi bukan yang punya perusahaan. Jadi dia bisa apa yang ditanyakan bisa dijawab. Jadi teman-teman mahasiswa ini ingin tahu tambak ini izinnya seperti apa, nanti perizinan yang diberikan dan IPA-nya seperti apa mengikuti standar ya regulasi yang baik dari daerah maupun kementerian, dan lahannya sudah berapa yang dikelola, izinnya masih berapa. Karena takut teman-teman mahasiswa nggak tahu nanti lahannya 80 hektar keluarnya izinnya 20 hektar sudah pesen kan seperti itu. Saya jelaskan mungkin sebagai pembuka klarifikasi, soalnya bisa sisis di masyarakat itu informasinya kan nggak jelas, jangan punya tambak gitu. Dan karyawannya yang menyerap tenaga kerja di lingkungan berapa, jadi saya ingin tahu dampaknya. CSR-nya juga jelasin biar seperti apa perusahaan ini memperhatikan. Jadi CSR-nya berbentuk apa, nanti juga biar tahu dampaknya adanya perusahaan ini merugikan masyarakat, menguntungkan, ini harus jelas. Monggo. Perkenalkan saya Robi. Kebetulan saya dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab di sini ya. Kalau untuk tambak Lombang sendiri ini kita sudah berizin ya, sudah berizin, izin operasional, surat izin SPI-nya juga sudah ada semua komplit, otomatis dari UKL, AMDAL dan sebagainya sudah kita penuhi secara prosedural. Jadi untuk secara perizinan kita sudah gagal. Jadi tidak ada lagi yang perizinan yang kita ikuti. Jadi kita sudah sesuai prosedural semuanya. Pajak juga kita bayar pajak ke daerah, ya kan? Terus untuk lahan memang kita total lahan di sini tuh kurang lebih sekitar 80 hektar. Tapi yang baru tergarap itu sesuai dengan surat izin perizinan kita itu kurang lebih sekitar 11 atau 14 hektar. Itu pun setiap setahun kita melakukan perpanjangan ke Pemda perizinan untuk SPI-nya itu. Jadi tambak yang ada di sini itu ya kita sudah mengikuti secara prosedural. Tidak ada yang kita istilahnya tanpa izin atau dan lain sebagainya. Jadi tanpa regulasi sudah. Iya, seperti itu. Karena prosedur kita sudah mengikuti semuanya. Terus ini yang terbaru. Dan waktunya intinya ada beberapa aduan dari masyarakat sekitar dari bawah kepada komisi mahasiswa yang kemudian setelah kami dari mahasiswa ingin mengcross-check kebenarannya, ingin tabayun lah kepada Bapak, kami kesulitan lah karena areal ini tertutup. Akhirnya mohon maaf dengan ide nakal kami untuk konfirmasi ke sini kami harus rame-rame dulu di gedung DPRD. Harus menjemur dewan-dewan dulu kakak-kakakmu itu. Terus, nah
ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi catatan kami. Yang pertama terkait dengan CSR. Ada beberapa warga yang mengeluh, katanya sudah dijanjikan CSR, tapi ternyata tidak sampai. Kemudian ada juga banyak karyawan yang bekerja dari dulu tapi diberhentikan. Kemudian selanjutnya terkait juga dengan batas badan pantai. Ada pengakuan atau kesaksian dari masyarakat yang mengatakan bahwa batas badan pantai CV Nombong Biakara itu tidak sampai 100 meter dari air pasang. Kira-kira begitu. Sampaikan tadi ya, kalau kita berbicara tentang CSR yang tidak sampai atau pengaduan dari warga, nah kami ini kan perusahaan ya, perusahaan ini kan kita hanya memberikan sebuah CSR, yang otomatis CSR itu kita serahkan sepenuhnya kepada kepala desa untuk mengundang warga kepada kami, dan itu pun dilakukan di rumahnya kepala desa. Jadi kami pihak perusahaan itu hanya melakukan bagian kami. Untuk siapa-siapanya itu kan kadang saya tidak mengerti atau tidak mengenal warga Lombang ini sepenuhnya, semuanya. Jadi otomatis kalau memang sumbangan itu tidak terserap, ya yang pasti pada intinya kami sudah membagi CSR itu. Sebentar saya potong, perusahaan itu punya nggak data-data berapa CSR yang sekarang diberikan dengan jumlah? Oh, itu dari kantor pusat semua. Jadi kita tidak dilibatkan. Kami pun di lokasi tidak tahu. Itu langsung diberikan sendiri. Untuk sumbangan-sumbangan kami hanya berkoordinasi berupa beras sekian Untuk warga. orang berapa? Tahu nggak? Kemarin itu untuk sekitar 50 orang ya. Saya ada kok untuk dokumentasinya. Mungkin saya wakilkan ke Sahawi ya, karena Sahawi ini yang bagian kita untuk melakukan posisi lahan di awal. Jadi beliau ini yang paling paham tentang sana. Karena waktu kita pengukuran awal, memang kita sudah narik itu 100 meter. Jadi ya, mungkin lanjut sama Sahawinya langsung dari perwakilan ke saya. Nah, mengenai sepadan pantai, saya selaku dari desa juga ikut proseduran peta yang diwariskan oleh Belanda. Memang sepadan pantai itu di timur itu memang agak sempit, dan ke barat memang agak ke sana sesuai peta. Pengukuran di sertifikat pun saya ngomando jangan sampai terlalu ke sana, sini batasnya. Sekalipun ada peraturan gubernur nomor berapa itu bahwa tanah garap bisa dimohon, tapi desa tidak merekom. Entah takutnya desa itu diklaim Pemda atau untuk kepentingan umum. Kalau menindaklanjuti masalah fakta peta, ya mari ikut saya ke balai desa biar clear. Ya, mungkin bisa dilihat Ya, silakan kalau ke di sana. lokasi. Silakan. Nah, pada intinya sebelum perusahaan ini berdiri kan kita sudah melakukan yang namanya survei dari kelautan, perizinan dan sebagainya. Dimana pada saat itu kan kita juga tidak mungkin lah dari dinas kelautan atau dari dinas perizinan memberikan kita izin kalaupun nantinya pada saat itu pengukuran kan kita tidak sesuai. Jadi pada intinya apa yang sudah kita lakukan, kita sudah mengikuti semua prosedur. Kemudian ada kunjungan dari dinas kelautan juga, dari dinas Bapeda, dari dinas perizinan juga. Lagian perusahaan itu nggak semena-mena langsung garap bikin tambak, enggak. Itu melalui sertifikat yang sudah ada, batasnya di mana itu.
Aleng-leng ngak ria. Air bening. Sampai ini kan Oh, duduk lauk dulu. Oh, sebentar. lauk boleh. Sebentar, ya. Jadi bisa berdesongan itu luar. Kecil, saya buangnya melalui dinas, melalui DLH, LF dia per 6 bulan. Kok merusak ekosistem laut. Reservoir. Ini persen yang ditentukan menteri. Berapa persen? 30% dari itu mas pagar timurnya pagar. Ada kan bisa dulu ya. Oke, sampai ke Jenaro ini. Sampai ke ujung bisa kan. Oke, arel sudah nih kok. Modelnya kayak sungai buatan. Buatan. Jadi jakna warga saya tak pro. Sampai nodok, ini bagi dalam sampai lemah. Limbahnya cekak ini sah. Jadi berapa bulan sekarang hidup di BU. Ya kak. Lambat pada pemerintah Hindia Belanda yang mengkalasir di seluruh Indonesia. Sehingga terjadi tanah PN, tanah negara. Saya kabuto lambak, wah saya yokor lambak, wah jadi tanah persen. Saya tak yokor wah jadi tanah negara. Peta jaria berdasar apa pun seperti samun melay berdasar ya dari angkatan laut Malang jadi penting di angkatan laut Malang. Sepadan pantai itu ditentukan memang ada. Di Saleng Cengkol dulu sebelum 1965 sebelum ada BPN yang ada itu sepeda setong merah bekasan yang ngumpang penting petang bekasan pada 1965 jadi dua antara PBB dan BPN saya tak duga ilmuna menyalahkan ini itu. Berarti acuannya tidak ke peta lama. Acuannya enggak ke peta lama. Saya tekuk sepadan pantai berumpamanya terlaju. Mungkin secara aturan, cara ini lah kan. Peta ini peta lama kan? Peta lama surat. Radio tasnya. Arah sepadan pantai Kendina betersinar melalui peta sekona. Area sekalipun ada peraturan gubernur nomor berapa bahwa tanah garap bisa dimohon sama masyarakat pria bahkan sampai sertifikat tapi tetap dia bakun tak oleh dia. Ini tidak lanjuti aturan dia. Sarena area betes kendina roa mohon musuh masyarakat sampai pengukuran sertifikat kendia sampai jual ke perusahaan ke boy tampo apa salahnya siapa aja rak aneh jerian nah ujung-ujungnya kan salahnya masyarakat mas sesuai dengan tanah yang dibeli. Tanah yang dibeli Artinya secara peta yang dari BPN tidak nyampe 100 meter, tapi itu sudah mengikuti tanah yang dibeli yang sudah bersertifikat dan dimiliki oleh perusahaan. Artinya mau nyokor memang tak 100 meter, Pak? Bisa-bisa tak ada, Pak. Tapi cuman itu sok paborok, sok jauh. Kalau maksudnya boleh mana, Pak? Dengan aku. Artinya ketika diukur memang sebadan pantainya, bibir pantai air pasang tertinggi sampai tambah udang memang bisa-bisa memang tidak nyampe 100 meter. Bisa-bisa tak ada, Pak. Tetapi ini sudah mengacu pada peta lama sertifikat tanah. Sertifikat.
sertifikat mengacu desa memberi rekom menunjukkan di sini sesuai dengan peta Belanda. Sekarang masih dipakai itu peta Belanda. Cuma sekarang saling jengkol mosok PBB Pamekasan, IPEDA, termasuk di dalamnya itu ada di DPPKA, ada. Sekarang cara yang saling jengkol ben BPN. Bahkan oleh pemerintah kita ini terkait dengan budidaya tambak. Seperti AMDAL ini dari 10 hektar wajib AMDAL nanti menjadi 100 hektar wajib AMDAL. Kita harus mengikuti perkembangan. Jadi kita tidak salah menyalahkan para investor yang masuk. Jadi seperti itu. Secara keseluruhan kepemilikan berapa? Secara kepemilikan keseluruhan kurang lebih sekitar 80 hektar. Tapi yang baru tergarap untuk budidaya sesuai SPI itu kurang lebih sekitar 11 hektaran sekian. Berapa hektar yang sebelumnya milik warga itu? Kalau milik warga ya awalnya ya semua milik warga. Karena kita dari perusahaan kan juga kita bukan sewa menyewa tapi kita proses jual beli ya. Pas untuk jarak dari bibir pantai ke lokasi tambak ada ini enggak ketentuan? Kalau ketentuan memang ada ya dari Pemda. Nah di awal kita selaku perusahaan tambak juga sudah melakukan survei dari Dinas Kelautan, dari Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya dinas yang terkait. Pada saat pengajuan awal kita memang sudah terukur 100 meter sesuai dengan kesepakatan sehingga apa yang menjadi formalitas atau prosedur surat-surat itu bisa sampai keluar, baik itu surat perizinan, operasional dan surat SPI-nya, perikanannya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan.